Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renanda Putri Haltin, NIM 2120203861206120, Prodi Perbankan Syariah. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama adalah uji normalitas data, yang kedua uji homogenitas data, yang ketiga uji linearitas data, yang keempat analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir adalah analisis regresi logistik. Uji normalitas data adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Kedua, jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Langkah pertama dalam membuat data adalah yang pertama, klik Y dalam kolom name, kemudian X1, selanjutnya adalah X2. Kemudian ganti desimalnya menjadi 0. Pada kolom label, klik nama-nama label yang akan diuji data. Klik None pada kolom values. Setelah value labels muncul, klik value nomor 1 dalam table, kemudian ketik tepat waktu dalam kolom label, kemudian masukkan dalam kolom seperti ini, dan begitupun seterusnya. Kemudian data akan muncul seperti ini. Setelah data-datanya telah muncul, selanjutnya adalah menguji normalitas dari data. Untuk menguji normalitas data, hal pertama yang harus dilakukan adalah klik analis pada pilihan di atas, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik lagi explore. Setelah muncul table explore, masukkan ketepatan membayar atau Y ke dalam kolom dependent list. Selanjutnya masukkan kedisiplinan atau X2 ke dalam kolom faktor list. Kemudian klik plots yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya centang stem and left, kemudian centang juga normality plots with test, kemudian klik continue dan klik OK. Maka hasil dari uji normalitas akan muncul seperti ini. Bisa kita lihat pada hasil dari tes uji normalitas, ketepatan membayar pajak adalah signifikan 0, maka hasil dari ketepatan membayar pajak adalah tidak signifikan atau tidak normal, karena lebih kecil dari 0,05. Uji homogenitas data adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa variansi dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogeni. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa variansi dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogeni. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan data yang akan diuji homogenitasnya. Data yang saya gunakan adalah data yang sama pada uji normalitas.
Selanjutnya klik analis pada pilihan di atas, kemudian pilih atau klik compare means, kemudian klik lagi one way ANOVA. Setelah kolom one way ANOVA muncul, masukkan kecepatan membayar atau Y ke dalam kolom dependent list. Selanjutnya masukkan juga pengetahuan perpajakan atau X1 ke dalam kolom faktor. Kemudian klik options pada pilihan yang ada di sebelah kanan. Setelah tabel options muncul, centang homogeneity of variance state, kemudian klik continue dan OK. Maka hasil dari uji homogenitas akan muncul seperti ini. Jadi hasil dari uji homogenitas data adalah signifikansi 0,06. Dapat dikatakan bahwa uji homogenitas pada ketepatan membayar pajak atau Y adalah sama atau homogeni. Uji linearitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Yang pertama, jika dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila nilai signifikansi definition from linearity lebih dari 0,05. Yang kedua, membandingkan 7 hitungan dengan 7 tabel. Siapkan data yang akan diuji linearitas. Setelah datanya telah siap, klik analyze yang ada di atas, kemudian klik compare means, kemudian klik means. Setelah table means muncul, masukkan Y ke dalam kolom dependent list dan masukkan X1 dan X2 ke dalam kolom independent list. Kemudian klik option. Setelah pilihan option muncul, centang test of linearity, kemudian continue dan OK. Jadi inilah hasil dari uji linearity data. Jadi ini adalah ANOVA table untuk variabel Y dengan X1 yang nilai signifikannya 0%, yang artinya tidak terdapat linearitas antara variabel Y dengan X1. Maka H0 ditolak. Jadi di sini ANOVA tabel untuk ketepatan membayar pajak dan kedisiplinan nilai signifikannya adalah 0,09 dan 0,00 yang artinya tidak linearitas antara Y dengan X2 karena tidak melebihi nilai signifikansi 0,05. Maka dari itu H0 ditolak. Analisis regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terkait atau Y. Siapkan data yang akan diuji, kemudian klik analyze, kemudian klik regression dan klik linear. Setelah kolom linear regression telah muncul, masukkan Y ke dalam kolom dependent dan masukkan X1 dan X2 ke dalam kolom independent. Kemudian klik statistik. Setelah linear regression statistik muncul, centang confidence intervals dan collinearity diagnosis. Setelah itu klik continue dan klik OK. Jadi table output variable remove memberikan informasi tentang variabel penelitian serta metode yang digunakan dalam analisis regresi. Adapun variabel independen yang dipakai di sini adalah kedisiplinan, pengetahuan dan perpajakan. Kemudian variabel dependen adalah ketepatan membayar. Jadi analisis regresi menggunakan metode enter, jadi tidak ada angka atau nilainya. Adapun model summary
yang memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi pengaruh variabel terhadap variabel Y. Adapun tabel ANOVA yang memberikan informasi tentang ada atau tidaknya pengaruh variabel secara simultan terhadap variabel lainnya. Kemudian tabel convenience adalah tabel yang memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel pengetahuan, perpajakan, dan kedisiplinan terhadap variabel ketepatan membayar pajak. Analisis regresi logistik adalah data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data, kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas seperti ya atau tidak. Langkah pertama, siapkan data yang akan diuji, kemudian klik Analyze, kemudian klik lagi Regression, dan klik Binary Logistic. Kemudian, jika logistik regression telah muncul, masukkan Y ke dalam kolom dependent dan X2 ke dalam covariates. Kemudian, klik Option. Setelah logistik regression option telah muncul, centang Classification Plots, Hosmer-Lomézhou, dan Correlation dan Iteration History. Setelah itu, klik Continue dan OK. Jadi di sini Cache Processing Summary menunjukkan angka 50, yang artinya jumlah data yang dianalisis adalah 50. Jadi variabel in equation di sini adalah pada kedisiplinan adalah 14,428, yang dimana Fibonacci-nya 0,00, yang artinya keputusan yang diambil signifikan karena lebih kecil dari 0,05, jadi diterima H1.